Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Putri Alicia. Jadi di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dengan menjelaskan apa itu penentuan harga jual. Nah, di sini kita memasuki informasi akuntansi penuh dulu. Jadi, apa sih akuntansi manajemen? Nah, akuntansi manajemen itu adalah sebuah proses pengolahan informasi keuangan manajer untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi. Nah, di sini juga ada fungsi utamanya, yaitu ada perencanaan. Jadi, ini tuh susun rencana aktivitas perusahaan setiap harinya. Lalu ada dua pengendalian, yaitu pantau dan kendalikan aktivitas agar sesuai rencana. Nah, ya ada manfaat. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir ada mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Biaya penuh adalah yaitu total pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa, sehingga semua pengorbanan ini tuh harus dapat ditutup oleh pendapat yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa tersebut. Jadi biaya penuh ini informasi batas bahwa penentuan harga jual. Jadi di mana biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual supaya tidak mengalami kerugian. Nah, di sini ada manfaat biaya penuh nih. Yang pertama ada titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Yang kedua ada dasar yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian tersebut. Yang ketiga memberikan informasi yang memungkinkan manajer menentu harga jual mengamati struktur biaya operasi perusahaan pesaing. Jadi, jika biaya penuh lebih dari harga jual, maka produk tidak bisa memasuki pasar. Nah, jika biaya penuh kurang dari harga jual, maka produk bisa memasuki pasar. Nah, apa sih harga jual? Harga jual itu nilai tukar produk atau jasa bagi konsumen dan harus menutupi biaya dan menghasilkan laba wajar. Selain itu juga harga jual mempengaruhi beberapa faktor nih, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu tuh pelanggan dan pesaing, target pasar, persaingan, produk, elastisitas harga, dan peraturan. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhi internal itu ada 5 juga. Yang pertama ada tujuan pemasaran, dua bauran pemasaran, laba yang diinginkan, produk, dan biaya. Tujuan penetapan harga jual terbagi menjadi 6, yaitu ada kelangsungan hidup, laba sekarang maksimum, pendapatan sekarang, pertumbuhan penjualan, skimming pasar maksimum, dan kepemimpinan mutu produk. Lanjut, di sini ada metode penentuan harga jual terbagi menjadi 4, yaitu ada penentuan harga jual normal, penentuan harga jual pesanan khusus, dan penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Yang terakhir ada penentuan harga jual jasa produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, apa sih penentuan harga jual normal tuh? Nah, normal ini tuh digunakan dalam keadaan normal. Jadi di mana perusahaan tuh memiliki informasi biaya penuh untuk masa yang akan datang. Jadi harga jual tuh dihitung dengan menambahkan biaya penuh dengan presentasi markup yang dihitung berdasarkan laba yang diharapkan. Nah, ini misalnya contoh soal. Jadi, sebuah perusahaan memproduksi kursi dengan biaya penuh per unit itu 100.000. Jadi, perusahaan ingin mendapatkan laba 20% dari harga jual tersebut. Nah, berapakah harga jual normi kursi tersebut? Nah, jadi cara penyelesaiannya yang pertama itu hitung laba yang diharapkan per unit dulu. Jadi, laba yang diharapkan kan 20% dikali 100.000 dengan harga jual sama dengan 20.000. Nah, yang kedua itu ada hitung harga jual per unit, di mana harga jual dibagi taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan harga jual normal. Jadi 100.000 ditambah 20.000, harga jual normalnya tuh 120.000. Nah, sekarang penentuan harga jual pesanan khusus. Jadi pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Nah, biasanya tuh pelanggan terus melakukan pesanan khusus minta harga di bawah harga jual normal. Penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Jadi ini tuh metode digunakan dalam kontrak pembuatan produk atau jasa di mana harga jual tuh didasarkan pada biaya aktual yang dikeluarkan produsen dengan laba yang telah disepakati. Nah, contoh lagi nih. PT Maju Lancar menandatangani kontrak pembuatan kapal pesiar dengan pemerintah kontrak tersebut menggunakan skema cost tipe kontrak, di mana biaya aktual yang dikeluarkan PT Maju Lancar selama proses produksi kapal adalah 50 miliar.
Pemerintah sebagai pembeli setuju untuk memberikan laba sebesar 10% total biaya aktual. Nah, berapakah harga jual kapal pesisir tersebut kepada pemerintah? Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Yang pertama, hitung laba yang diterima oleh PT Maju Lancar. Laba sama dengan 10% dikali 50 miliar sama dengan 50 miliar. Hitungan yang kedua yaitu hitung harga jual kapal pesisir. Harga jual sama dengan biaya aktual ditambah laba harga jual ditambah 50 miliar ditambah 50 miliar. Nah, harga jualnya sama dengan 55 miliar. Nah, metode yang terakhir yaitu penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah, yang artinya dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas seperti listrik, telepon, air, telegraf, transportasi, dan jasa pos diatur dengan peraturan pemerintah itu sendiri. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk materi penentuan harga jual tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.